Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dan dimanapun sahabat kebun berkah berada. Alhamdulillah pagi hari ini di tengah kesibukannya Pak Danang Wahyu Purnomo, beliau menyempatkan diri untuk ngobrol santai bersama kita, bersama kebun berkah. Kali ini beliau akan ngobrol santai saja, harusnya ada ngopi sebenarnya, tapi karena jauh-jauhan melalui Zoom, jadinya kopinya cukup gambar saja, Pak Danang. Eh, Ya, Iya, 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 iya. kali ini kita ngobrol santai terkait tentang Kebun Raya Bogor, serta mungkin sedikit menyinggung tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Ya, ada beberapa ini Mas pro dan kontra ini terkait tentang kebun raya ya. Tapi kita lepas dari itulah, kita hanya melihat dari sisi teknisnya saja. Iya. Ketika kita melihat grup-grup kita ya, banyak grup di WhatsApp juga agak menyinggung beberapa ya pro dan kontra lah. Jadi, namun sebelum ngobrol saat ini, saya ingin kenalkan Pak Danang ini. Eh, Pak Danang ini dulunya adalah salah satu pejabat di pusat apa ya namanya yang di LIPI ya, Mas. Ya, Pusat Riset Konservasi Nah, Tumbuhan. Pusat Riset Konservasi Tumbuhan yang kantornya berkedudukan di Kebun Raya Bogor. Dan karena ada perubahan struktur organisasi, perampingan organisasi, maka LIPI berubah menjadi BRIN. Nah, bergabung dengan peneliti-peneliti di kementerian dan lembaga yang lain. Ya, dan oke, kita ngobrol santai pagi ini. Kita ingin tahu sebenarnya Pak Danang ini. Pak Danang, sebenarnya sejarah Kebun Raya Bogor itu secara singkat itu gimana, Pak Danang? Secara Ya, singkatnya saja lah. ya, ya. Ya, terima kasih Pak Junediono. Kalau saya akrabnya manggil Mas Judin. Iya, monggo Panggilan silakan. Kita sejak bebas Mas kuliah di ya. sini, Mas. Sejak kita sama-sama kuliah namanya Pak Judi ini. Ya, Ya. benar-benar. Eh, jadi kalau kita bicara kebun raya itu sebenarnya apa ya? Nama kebun raya itu sudah lebih terkenal dulu daripada Ya, kebun botani ya. Kalau ya, di luar negeri kan sebenarnya namanya kan botanic garden gitu. ya. Kalau secara apa istilahnya letterlock diterjemahkan kan sebenarnya kebun botani. Tetapi jauh sebelumnya masyarakat Indonesia terutama itu lebih akrab atau lebih familiar dengan nama kebun raya. Nah, Kebun Raya. iya, jadi apa namanya kebun raya sendiri itu adalah kumpulan atau di dalamnya itu mengandung berbagai jenis tanaman yang itu dikoleksi dari berbagai eh, apa namanya lokasi hutan di Indonesia, seluruh Indonesia ya, Di seluruh bahkan dari Indonesia ya. luar negeri pun dikoleksi di kebun raya. Oke. Nah, terus kita di Indonesia ini ada pengelolanya namanya dulu Pengelolaan. LIPI ya, LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, padahal dari sejarah awalnya sebenarnya kebun raya ini menjadi cikal bakal dari LIPI sendiri, termasuk beberapa litbang Oh, iya, iya, iya. peneliti di Indonesia ya. Jadi dulu Mhm. menurut sejarah ya, kebun raya Bogor ini kan didirikan tahun 1817, 1817. 200 tahun lebih yang lalu kan berarti. Iya, Nah, benar. kemudian ada namanya Herbarium Bogoriense, kemudian ada Museum Zoologi dan sebagainya. Hmm. Yang itu masing-masing kemudian berkembang, Pak. Iya, iya, Berkembang, iya. ada yang jadi LIPI, ada yang jadi apa namanya jadi antariksa dan sebagainya. Nah, Iya, iya. kemudian dalam sejarahnya kebun raya ini menjadi bagian dari LIPI ya. Eh, Hmm. bagian menjadi salah satu pusat riset konservasi tumbuhan Pusat di antara pusat konservasi. riset yang lain. Hmm. Ya. Nah, kemudian langsung saya singkat aja, kemudian sekarang berubah nama menjadi BRIN ya, di mana Ya, Brin. em, apa namanya
dalam Perpres tentang BRIN disebutkan bahwa BRIN ini tidak hanya LIPI ya, jadi integrasi dari seluruh litbang yang ada di Indonesia, Pak, termasuk Batan, Lapan, kemudian Ristek dan sebagainya. Nah, di situ kemudian posisi kebun raya di dalam BRIN itu menjadi sebuah bukan institusi pusris tersendiri, tetapi menjadi sebuah apa ya istilahnya sarana riset ya atau sarana riset. platform riset yang dia tidak hanya dikelola oleh satu institusi, Pak. Jadi Ya. kalau tidak salah ada tiga institusi yang mengelola kebun raya Bogor misalnya ya. Jadi kami Ya. peneliti di pusat riset itu menjadi salah satu bagian saja yang melakukan riset di kebun raya. Nah, nanti masalah layanan umumnya, pengunjung, kemudian termasuk layanan jasa wisata pemanduan, wisata pendidikan gitu ya. Iya, Itu iya. dikelola oleh mitra kami, Mbak, mitra Iya. dari Mitra Natura Raya. Nah, satu Oke. lagi ada namanya direktorat, direktorat pengelolaan koleksi. Nah, dia Direktorat memang khusus Pengelolaan Koleksi. ya, dia yang mengelola koleksi, kemudian yang merawat taman dan sebagainya. Nah, jadi begitu Pak sekarang Oke. Ya. Kebun Raya Bogor. Oke. Jadi terkait tentang pengelolaannya tadi ada yang menarik di sini antara BRIN, terus di dalam BRIN sendiri ada direktorat. Direktorat tadi apa saya agak lupa ya. Terus di samping itu ada untuk tempat riset. Nah, Ya, berarti minimal ada dua di dalam BRIN ini yang berinteraksi langsung dengan kebun raya ya, khususnya kebun raya Bogor. Nah, iya kira-kira betul. gimana nih, Pak Danang, terkait dua lembaga internal ya di BRIN ini. Satunya Iya, otomatis pengennya kan untung, yang satunya riset, yang satu. Nah, ini untuk mengkombinasikan ini gimana? iya. Jadi memang kita semua tahu ya di fase awal ini kan masih transisi ya Pak ya Ya, dari transisi ya, ya. dari tadinya satu institusi yang di bawah kendali satu orang kepala gitu ya. Tapi dengan sekarang ada beberapa instansi termasuk pihak swasta juga yang menjadi mitra kami. Jadi ini masih mencari bentuk Iya, yang ideal gitu ya. iya, Nah, di tengah proses ini itu tentu ada beberapa kendala ya. Yang salah satunya tadi disebutkan memang ada pro dan kontra dan sebagainya. Memang tidak lepas dari memang masa transisi, belum iya, ketemu formasi yang ideal iya, yang mengelola kebun raya itu. Nah, jadi iya, kalau di internal BRIN sendiri memang walaupun kita ada dua pengelola ya, tadi ada Direktorat Pengelolaan Koleksi yang iya. memang mereka itu khusus merawat Pak, merawat koleksi. Jadi Oh, merawat koleksinya. eh, koleksi tumbuhan ini kan dia tidak hanya sekedar menanam ya kalau di kebun raya, ada Iya, database-nya, ada sistem registrasinya gitu ya, iya, mana dia ditanam, kemudian bagaimana apa namanya merekam dinamika dia selama tumbuh di kebun raya misalnya iya, kapan dia berbunga, kapan dia berbuah dan sebagainya itu semuanya terrecord di dalam database. Nah, inilah yang teman-teman pengelolaan koleksi ini yang mereka lakukan. Nah, sementara kami yang peneliti ini iya, kami meneliti ininya Pak, apa ya? Semua tanaman, semua koleksi yang ada di kebun raya termasuk nanti bagaimana koleksi ini bisa bermanfaat bagi tidak hanya kebun raya tapi oleh masyarakat dan hutan secara umum. iya, 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 Jadi, kalau ke masyarakat ini kan tusi riset kami ini adalah bagaimana tumbuhan itu menjadi sebuah tanaman gitu ya. Dari iya, tumbuhan menjadi tanaman. Tumbuhan iya, itu kan masih liar gitu ya pengertiannya. iya, Nah, kemudian kita riset, kita domestikasi, kita ambil genetik yang paling bagus, kemudian menjadi komoditas tanaman. Nah, sementara bagi hutan, di dalam kebun raya ini kita kembangkan, Pak. Kita tanam dan kita perbanyak gitu ya, kita propagasi. Nah, nanti hasil perbanyakan ini kita kembalikan dalam bentuk reintroduksi mestinya. reintroduksi. Jadi mengembalikan tumbuhan sesuai dengan habitat aslinya. Iya, Misalnya, taruhlah saya ngambil pinang Jawa dari ujung kulon misalnya. iya, Nah, tanam di kebun raya, diperbanyak.
nanti kita kembalikan lagi Pak di ujung pulau. Ya. Tidak boleh di luar habitatnya, misalnya kita tanam di Pangrango atau mungkin Ya, di mana, ini hanya contoh saja ya. Jadi oke. prinsipnya itu memperkaya populasi di alam. Ya. Oke, Pak Danang. Ini terkait yang dengan pihak yang luar tadi dalam tanda kutip mitra ya. Kita ini lepas dari pro kontranya tadi ya. Kita lurus saja ya, bukan membahas pro dan Hmm, kontranya. Eh, iya, ya, mitra tadi berarti kedudukannya di mana ya, Pak Danang? Tadi kan kalau pemeliharaan koleksi dan sebagainya ada di direktorat tadi. Sedangkan untuk pengembangan, introduksi dan sebagainya ada di penelitiannya tadi. Nah, berarti kan ada iya, bagian mitra tadi yang mestinya ya mendukung dua pola tadi. iya. Jadi eh, kemitraan ini kan ada mekanismenya ya, ada mekanisme kerjasama Ya, yang itu ada juga di bawah kedeputian bidang infrastruktur. Jadi seperti Deputi. yang saya sampaikan di awal Hmm. tadi ya, kebun raya ini kan sebuah infrastruktur riset lagi ya, bukan Ya, bukan lagi sebagai sebuah institusi di bawah satu kendali, tapi dia sebagai bagian dari infrastruktur riset. Nah, kemudian apa namanya, yang memberikan kebijakan untuk kerjasama dengan kemitraan itu adalah mm-mm. deputinya, deputi infrastruktur riset gitu. Oke, oke. Terus yang menarik tadi ada ini terkait hubungannya dengan masyarakat ini, Pak Danang. Nah, untuk kebun raya sendiri bentuk-bentuk konkretnya apa ini, Pak Danang? Untuk yang tadi yang ada hubungannya dengan masyarakat tentunya sekali lagi bersifat tadi ya konservasi lah ya, tentunya konservasi tumbuhan. Nah, Ya, kira-kira yang konkret Mas, yang dengan masyarakat itu. ya. Saya pernah sebelum di bidang pengembangan, saya pernah di apa ya, layanan penghijauan gitu ya. Penghijauan. Jadi sering sekali berhubungan dengan anak-anak SD di sekitar kebun raya terutama ya. Iya, iya, Jadi iya. mungkin salah satu fungsi kebun raya kan pendidikan ya Pak ya. Jadi Nah, pendidikan. kita punya namanya sekolah binaan Pak. Jadi Sekolah setiap binaan. periode tertentu mereka datang ke kebun raya belajar tentang tanaman. Jadi Mm-mm. kita jelaskan bagaimana cara menyemai, ya, bagaimana Menyemai. cara menanam, Mm-mm. bagaimana cara merawat dan sebagainya. Nah, Ya, target kita sebenarnya apa ya? Yang pertama ini adalah apa ya? Merubah mindset anak-anak gitu ya, menanamkan kepedulian terhadap tanaman sejak dini. iya, iya. Nah, itu satu ya. Kemudian Ya, yang kedua, kita juga punya namanya program untuk pengembangan kebun raya daerah. ya, Nah, itu di situ apa ya, ditargetkan bahwa kita ini mestinya ya dengan kondisi kondisi tumbuhan di Indonesia ini paling tidak itu ada 47 tipe ecoregion. Mestinya harus ada 47 47 kebun raya. Nah, origin ya, nah Masya Allah. ya, nah di situ tidak lepas juga dari bagaimana kita memberikan semacam apa ya, wahana atau sarana Mm-mm. untuk masyarakat itu bisa berkontribusi di situ. Iya, Ya iya, katakanlah iya, saya iya. sambil contoh misalnya di Tapanuli Selatan itu ada Mm. namanya Kebun Raya Sipirot. Iya, Itu masih baru Pak, masih 2019 kalau nggak salah. Jadi 2019. selain budaya lokal yang kita tampilkan di dalam kebun raya dalam bentuk bangunan, dalam bentuk ya mungkin eh, bangunan atau bentuk gedungnya gitu ya, itu Iya, menggunakan arsitektur lokal gitu ya. Nah, iya. itu. Jadi kita memberikan edukasi tentang budaya juga. Kemudian Oke. kita di bagian depan ada yang namanya lokal market, Pak. Lokal Ah. market itu yang itu nanti eh, konsepnya akan bekerja sama. Pengelola kebun raya ini akan bekerja sama dengan UKM setempat. UKM. Bagaimana masyarakat mendisplay saja, Pak, Iya. bukan menjual produk secara massal ya, tapi hanya Ah, mendisplay aja. Ini loh kerajinan masyarakat di Tapanuli Selatan misalnya. Kemudian ah, produk-produk misalnya tanaman yang khas di situ ditampilkan di situ. Nah, iya, iya, harapannya iya. para pengunjung ini akan mulai mengenal gitu ya Iya. komoditas eh, masyarakat setempat itu seperti apa. Kemudian Mm-mm. apa namanya, bagi UKM sendiri mereka akan merasa terbina Pak dengan Iya. hadirnya kebun raya di situ. Gitu.
Ya, ya, Nah, ya. itu hanya contoh-contohnya aja Pak yang mungkin Oke. eh, real yang selama ini kita kerjakan di dalam kebun raya. Oke. Kembali ke Kebun Raya Bogor ini, Pak Danang. Ini kan tadi kan konsepnya memang konservasi tumbuhan ya, Pak Danang ya. Iya, Kira-kira iya. dari tahun berapa tadi pendiriannya? 1817 kalau nggak salah ya. 17. Iya, Sampai betul. dengan 2022 ini, kira-kira sudah berapa koleksinya ini, Pak Danang? Hmm, Nah, ya, gini. Jadi pertama kita harus tahu dulu koleksi ya iya, Pak Jude ya. iya. Jadi koleksi itu adalah tumbuhan yang mereka ditanam di kebun raya dengan database atau asal-usul yang jelas gitu ya. Asal-usul Jadi yang kayak jelas. seperti misalnya asal-usulnya dia ditanam dari mana, siapa yang nanam, bahkan tahun berapa, tanggal berapa, ya, Hmm, semuanya harus terekam gitu ya. oh, iya, iya, iya. Prinsipnya prinsipnya koleksi itu harus memenuhi tiga hal ya. Iya, Satu, asal-usul yang jelas. asal-usul Kemudian yang jelas. kedua, dia tidak hanya satu Pak, tapi dia harus ada spesimen eh, duplikatnya gitu ya. Minimal Spesimen tiga. duplikat. Kalau dia masih hanya dua atau satu itu belum belum bisa diangkat menjadi koleksi. Dia masih Eh, satu biasa. Kemudian iya, yang ketiga itu dia punya riwayat genetik asli, Pak, bukan hasil riwayat genetik dari asli. silangan ya. Jadi kalau kita menemukan tanaman di hutan tapi dia sudah hasil silangan itu Mm-mm. tidak bisa menjadi sebuah koleksi. Nah, itu koleksi ya, Pak. Iya. Tapi di kebun raya tidak hanya menanam koleksi saja, Pak. Jadi ada Mhm. tanaman tanaman penghias juga, ada tanaman Iya, pengarah juga. Seperti yang kita ketahui ya, kalau tanaman asli hutan itu kan kadang secara estetika kan kurang menarik, Pak. kurang menarik. Benar-benar. Katakan anggrek ya, anggrek itu kalau anggrek alam itu biasanya dari sisi penampilannya memang kurang menarik gitu ya. Tapi Iya, memang memang dia sangat eksotis sih, sangat istilahnya itu unik gitu. Cuma iya. dari sisi yang lain itu kurang menarik. Nah, makanya di dalam kebun raya itu juga kita menanam tanaman penghias juga. Tanaman penghias. Jadi dia bukan koleksi, dia hanya Ah, penghias. Kemudian ada yang namanya pengarah. ah, Pengarah itu kanan kiri jalan. Misalnya Pak Judi pernah ke kebun raya Bogor ya, di iya. kanan kiri itu kadang ada jalan yang seragam tuh. Palem aja itu seragam kanan kiri. Nah, itu namanya tanaman pengarah, bukan Oh, koleksi gitu. iya bukan Nah, koleksi. nah tadi pertanyaannya sampai sekarang sudah berapa koleksi? Nah, secara persis memang kita belum apa ya, belum saya angkanya tidak sedetail yang saya tahu ya. Jadi Iya, hanya persentase saja, Pak. Dulu ketika kita hanya punya 5 kebun raya, lima. eh, Bogor, ya, yang 5 kebun raya di bawah BRIN ya, Iya, Bogor, Cibodas, di Bodas. Purwodadi di Jawa Timur, Purwodadi Malang ya, dekat Malang. Ah, Kemudian Bali yang di mm, Bedugul, iya. satu lagi yang baru nih di Cibinong, namanya kebun raya Cibinong Ah, di apa namanya di dekat Toko Sultanal atau PIK sekarang iya, namanya. iya, iya, iya. Itu, nah itu 5 kebun raya ini hanya bisa mengkonservasi kurang lebih sekitar 29% dari total tumbuhan yang ada di Indonesia, Pak, yang Dua terancam puluh punah ya. sembilan yang terancam punah. Ah, Jadi, nah kemudian pada saat tahun 2020 kita invent ulang, ini kan di akhir 2020 kan kita sudah nambah nih kebun raya yang iya, Pak, tidak hanya ah, 5 ya, tidak. sudah menjadi 45 kebun raya Pak di seluruh Indonesia. 45. Nah, sekarang udah 47 nih, tambah Papua satu dan eh, mana Universitas bukan UPR, Cendrawasih? Universitas Palangkaraya, Oh, Universitas Palangkaraya di Kalimantan. Dia ada 47 Pak. Nah itu iya, ada penambahan jumlah Pak, karena memang eh, kebun raya BRIN sendiri kan tidak cukup mampu untuk mengkonsep semuanya Pak, iya, terkait dengan lokasinya atau luasannya sudah terbatas, kemudian juga mungkin habitatnya tidak spesifik sesuai dengan kebutuhannya tumbuhan yang tadi di tiap ecoregion tadi, iya, sehingga eh, ada kenaikan Pak, ada iya. kenaikan jumlah 32% dari total tumbuhan terancam di tahun 2020. Nah itu jadi
jumlahnya secara spesifik nggak apal ya, tapi Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. sekitar 30% Pak, Iya. Oke. ada di kebun raya. Oke. Ya, kini ngobrol-ngobrol santainya juga terbatas waktu ya, Pak Danang. Mungkin nanti bisa kita sambung ke episode episode yang lain lah intinya. Boleh, boleh. Karena kita keterbatasan. Karena biasanya kalau lama-lama pemirsanya juga jenuh, jadi tak buat Betul, betul. segmen-segmen Oke. segmen 30 menitan ya. Jadi biar biar penasaran juga kawan-kawan kebun berkah ini. Jadi Siap, oke, siap. Pak Danang yang tadi koleksinya khususnya yang di Kebun Raya Bogor yang paling tua dan paling dianggap memang benar-benar mau punah ini. Ini apa nih Pak dan tumbuhannya ini Pak? Ya, ya memang di kebun raya Bogor ini terkenal bahkan di seluruh dunia, Pak. Itu adalah koleksi tumbuhan tuanya ya. Iya. Bukan kalau Mm-mm. dari sisi penataan, keindahannya kita kalah jauh dengan kebun raya baru yang sedang berkembang gitu ya. Iya, Tapi benar. kalau dari sisi koleksinya, koleksi tuanya memang kebun raya Bogor adalah juaranya, Pak. Iya. Bahkan di apa ya, dunia mengakui itu. Nah, 2000 berapa ya kemarin? Sekitar 2017 itu koleksi tertua kita itu tumbang, Pak. Namanya Oh, Leci. Masya. Apa Pak? Leci ya, yang Oh, leci. 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 Bahasa Aha. ilmiahnya itu apa namanya, bahasa nasionalnya Loka. itu Leci. Hmm? Alah. Nah, itu umurnya sudah hampir 200 berapa ya? Bahkan lebih tua dari kebun raya Bogor sendiri, Pak. Ya, Dua, ya. 215 tahun kalau nggak salah. Itu yang paling tua 215 ya. tahun. Nah, itu itu tumbang ya. Tumbang. Tapi kemudian itu yang paling tua ya yang kita Ya. catat, nggak salah itu. Nah, tapi ada lagi leci yang lain yang dia tidak kalah tua, Pak. Sekitar mungkin 8 tahunan, jadi Ya. masih di 200-an tahun juga. Nah, 200-an itu tahun. leci. Nah, sementara yang lainnya itu rata-rata sekitar 80 tahun, 100 tahun. Itu banyak sekali, Pak. Ada kayu raja, Oke. ada jenis-jenis yang lain. Oke. Itu. Oke. Terima kasih Pak Danang untuk episode pertama mungkin ini dulu pengenalan Pak Danang. Terus Iya, iya. yang pertanyaan terakhir ini tentang BRIN ini Pak Danang. Pak Danang sekarang kan masuk ke BRIN tadi ya sebagai peneliti media kalau nggak salah ya. Iya, iya. Nah, kira-kira seperti apa nih? Hmm. Apanya nih maksudnya? Ya langkah ke depannya kelihatannya kok tadi kan tidak Oh, masa transisi gini loh, masa transisi terus nggak ketidakjelasan seperti ya apa namanya mungkin jam kerjanya atau tupoksinya atau apa dan sebagainya. Singkat saja, Pak Dana. iya, iya. Ya, mungkin kalau dibilang kita masa transisi, memang masih dalam masa transisi mencari bentuk yang terbaik ya. Bahkan dalam kebijakan yang baru ini kan para periset, tidak hanya peneliti ya, ada perekayasa, ada perencana dan sebagainya itu, ada kebijakan namanya bekerja dari manapun, Iya, work from anywhere. Jadi iya, bisa bisa bekerja dari rumah, dari manapun. Yang penting outputnya itu ya. iya. Nah, jadi kita masih optimis dengan apa ya, peraturan yang baru seperti ini. Bagaimana kita bisa tetap menjaga konservasi itu, Pak, terutama ya. Jadi penambahan kebun raya juga masih Terus jalan berjalan ya. ya, masih terus jalan ya. Kemudian juga pembinaan kita masih eh, efektif juga, masih punya acara-acara untuk kebun raya secara, walaupun secara daring ya dalam tanda Ya, kutip. Itu kita masih ada pembinaan dan sebagainya. Jadi fungsi-fungsi yang ada di kebun raya mungkin 5 fungsi yang ada di kebun raya ya. Konservasi, kemudian penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan itu kita mungkin sekarang terpisah dengan berbagai pengelola di kebun raya BRIN terutama ya. Tapi kita optimis itu semuanya bisa akan bersatu lagi, akan bisa amin. dikembangkan lagi dengan ya tadi, karena masih transisi, wajar lah kalau masih Wajar ada mencari bentuk, benar-benar. kedepannya kita tetap akan berusaha untuk itu. Oke, tetap Ya, semangat Pak jadi Dana. ya, ya, sama-sama, terima kasih. Oke, mungkin untuk episode pertama pengenalan Kebun Raya Bogor dan BRIN kita akhiri sampai detik ini ya. Mudah-mudahan nanti Pak Danang tidak
bosan-bosan bergabung dengan kami di Kebun Berkah untuk ya memberi secercah harapan terkait konservasi, konsep Kebun Raya Bogor atau kebun raya yang lain Sama-sama lah ya. Nah, nanti sama-sama belajar lah. kita saling belajar bersama dan mudah-mudahan apa yang dihasilkan melalui obrolan santai ini walaupun tanpa kopi bisa memberi sedikit pemahaman lah kepada sahabat-sahabat Kebun Berkah yang lain. Terima kasih Pak Danang, sehat selalu, selamat Amin, berlibur ke amin. Jogja. Kayaknya mau ke Jogja ya. Oke, Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap Waalaikumsalam semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke.